Pak Mario, saya lagi rapuh ini, baru putus. Jadi bagaimana? Gitu. Itu biasanya kan, jangan sentuh aku gitu. Aku lagi rapuh, kita baru putus. Kita ketawa kalau mendengar orang mengatakan itu. Kita juga ketawa kalau dulu kita merasa begitu. Dulu, tapi pada waktu orang sedang galau-galaunya, oh itu tidak lucu, gitu kan? Meskipun saya sudah pernah lihat orang yang menangis seperti ini ketawa waktu saya nasihati. Sewaktu saya tanya, ini sedih kok ketawa, malah lebih ketawa lagi, tapi sebentar lagi nangisnya lebih parah. Nah begini, jadi hati, ada istilah tender. Tender itu lunak ya. Nah hati, tender heart, itu bisa dua artinya. Satu memang penyayang, lembut, pengasih. Tetapi tender heart yang sedang tender itu juga artinya sedang lunak, jangan disentuh karena sedang sakit. Memar istilahnya, memar. Oke, gini. Setiap orang, anak muda itu akan mengalami tidak hanya satu kali patah hati, bahkan berkali-kali. Kalau dia anak hebat, bahkan sering. Oke? Untuk sampai pada cintanya yang berkelas. Jadi nasihat kepada orang yang sedang rapuh adalah, betul, jangan diapa-apakan hatimu. Karena banyak orang yang sedang rapuh berusaha mengobati kerapuhan hatinya dengan jatuh cinta lagi. Padahal, ya, ini wanita yang baik, laki-laki yang baik. Wanita ini baik. Berkekasih tidak baik, laki-lakinya pergi. Tidak baik nih. Berarti apa? Meskipun dia merasa baik pada saat itu kelasnya sesuai untuk kelas laki-laki ini. Kan dia belum move on, belum move away, belum move up. Sehingga kalau dia segera mengganti, laki-laki yang penggantinya pasti sekelas dengan yang mengkhianatinya, dengan yang meninggalkannya. Move away, pergi menjauh dari kebiasaan yang mengingatkan kita kepadanya. Yes. Mengingatkannya itu mengingatkan hal-hal yang enak, yang baik. Saat dia membuat saya merasa penting, merasa satu-satunya, itu kalau dekat diingat nih. Kalau move away, bergaul dengan orang lain, lalu nanti melihat, loh, dulu bukan hanya kebaikan yang terjadi, tapi banyak perendahan, banyak pengabaian, banyak kekurang ajaran, bahkan pengabaian yang saya rasakan yang sebetulnya membuat dia tidak sebaik yang saya harapkan. Dan move away, naik kelas. Jadi waktu jatuh cinta dengan kelas yang lebih baik. Tapi kan kita itu tidak tahu rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan untuk kita itu besar sekali. Tidak ada satupun wanita yang baik loh untuk kita. Kalau kita direncanakan Tuhan jadi besar, sekarang ini tidak ada di sekitar kita. Itu pasti wanita yang hebat sekali. Gitu. Nah pertanyaannya, laki-laki gagah ditinggal perempuan kecil gitu kok bisa merengek, lemah, sampai mau makan beling seperti gitu. Ya, no? Jadi lihat lucunya dulu. Patah hati wajar, gitu kan? Terluka wajar. Itu kenapa? Ya kita, ukuran kita sekarang masih seperti sekarang. Sakit hatinya anak muda, galaunya, lebaynya anak muda. So anjuran orang tua yang paling bijak adalah hidupi saja, dialami saja, live it, hidupi, lalu tumbuhlah dalam pengertian yang wajar bahwa memang kalau aku akan jadi orang yang hebat, yang nanti disandingkan oleh Tuhan dengan seseorang yang hebat, aku harus melalui kecewa, patah hati, supaya aku tahu siapa yang baik, siapa yang tidak, siapa yang bisa aku percaya, siapa tidak, siapa amanah atau tidak, siapa yang bisa in sync, yang synchronize bicaranya. Jangan sampai gini, kita menyesal karena menikah dengan wanita yang harus kita urus terus seumur hidup. Padahal ada laki-laki yang hebat diurus oleh wanitanya. Coba.
Kalau pikir gitu, oh pantas aku dibuat putus sama Tuhan. Dia terlalu manja, terlalu lemah, terlalu nggak tahu ini, nggak tahu itu, takut ini, takut itu, pesimis itu, pesimis ini. Nah kalau aku nanti jadi orang hebat, perjalanan naikku diperlambat oleh wanita yang nggak bisa ngurusi dirinya sendiri sampai aku juga ngurus dia. Pada laki-laki hebat, dihebatkan oleh wanita. Terima kasih Tuhan, memang betul hatiku rapuh karena baru terluka, baru putus. Tapi pengertian ini membuat aku tidak lama-lama rapuh. Segera setelah ini aku move away, move on, move up. Nanti aku harus siap-siap patah hati lagi dengan wanita yang lebih hebat lagi. Itu nanti curhatnya ke saya lebih parah lagi. Tapi itu untuk video yang berikutnya ya. Nah, yang sekarang yang sekarang kita cukupkan dulu. Kenapa? Asal kita sadar bahwa ini semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Kalau tidak diizinkan terjadi, tidak terjadi. Kalau terjadi, berarti maksudnya Tuhan supaya saya naik kelas, bersanding nanti dengan wanita yang lebih